Remblong. Salah satu penyebab utamanya adalah truk odol kan. Truk odol yang gagal, yang tidak berfungsi dengan baik. Dari peristiwa kecelakaan tersebut, 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Gerbang tol Ciawi, remblong. Serangkaian kecelakaan tragis yang menyebabkan korban jiwa menjadi duka di awal 2025. Dalam waktu kurang dari 2 bulan tercatat setidaknya ada 3 insiden besar terjadi di berbagai lokasi. Baik di tol Cipularang, Kota Batu, Jawa Timur dan gerbang tol Ciawi, Bogor dengan faktor penyebab kecelakaan yang berbeda-beda. Tragedi beruntunnya kecelakaan yang sampai memakan korban jiwa jadi peringatan darurat keselamatan transportasi. Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi. 8 orang tewas akibat truk air mineral hilang kendali menabrak 6 kendaraan. Kencangnya benturan membuat 2 mobil terbakar. Seluruh korban tewas diduga berada dalam mobil yang terbakar. Remblong. Gerbang tol Ciawi, remblong. Selasa tengah malam gerbang tol Ciawi 2 berubah menjadi keos. Tugas dan pengendara panik usai truk pengangkut galon mineral mengalami remblong menabrak sejumlah kendaraan dan gerbang tol. Parah. 6 kendaraan hancur, bahkan 2 diantaranya terbakar. Gerbang tol pun rusak berat. Sementara sejumlah korban tergeletak di jalan. 8 orang tewas dan 11 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Korban tewas merupakan korban yang berada dalam mobil yang terbakar. Remblong. Truk remblong menabrak antrian kendaraan yang melakukan transaksi pembayaran e-tol. Jadi kalau untuk korban meninggal itu seluruhnya adalah dari pengendara. Untuk korban luka berat itu adalah dari petugas SIP gerbang tol. Total kita yang berat ya ada 3 orang. Paling banyak itu cedera di bagian kepala. Lalu ada juga pasien yang cedera patah di bagian tangan sebelah kirinya. Lalu luka robek di bagian wajah sudah dijahit semua. Sementaranya 3 gerbang tol lainnya yang difungsikan berimbas antrean kendaraan. Kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang tersebut diduga karena rem truk tidak berfungsi. Insiden kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka.
Petugas tol yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk meminta keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat di RSUD Ciawi. 11 orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu cukup lama, di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus. Bagian depan truk penyok, begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk ringsek. Kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini termasuk memintai keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata ya. Ya, jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya, dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii ya. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di pintu tol Ciawi 2. Olah TKP digelar guna mengetahui penyebab kecelakaan yang menelan 8 korban jiwa. Tim gabungan kepolisian dari Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang melibatkan 7 kendaraan di gerbang tol Ciawi, Katulampa, Kota Bogor. Polri turunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis Corps lalu lintas untuk mengecek sejumlah faktor mulai dari remblong, kontur jalan, dan human error dalam peristiwa kecelakaan. Kecelakaan di pintu tol Ciawi 2 ini menewaskan 8 orang dan 11 orang luka-luka. Korban luka dirawat di RSUD Ciawi Bogor. Jumlah korban kecelakaan beruntun melibatkan truk dan 6 kendaraan lain terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta pukul 23:40 waktu Indonesia Barat Selasa malam. Diduga kecelakaan akibat truk pengangkut air mineral hilang kendali dan menabrak 5 kendaraan yang sedang antre di pintu tol. Kerasnya hantaman membuat 2 gerbang tol hancur dan sejumlah kendaraan ringsek. Bahkan sejumlah kendaraan terbakar. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau langsung lokasi kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Polisi akan melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Polisi saat ini sudah menyita CCTV di lokasi kejadian perkara kecelakaan gerbang tol Ciawi. Hal itu dilakukan demi pendalaman penyebab kecelakaan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Korlantas Polri mengaturkan duka yang amat dalam atas peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tadi malam pukul 23.30. Betul terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan. Dari 6 kendaraan tersebut, sesaat setelah kejadian, Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan TAA, Traffic Accident Analysis, ke TKP dan melakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal. Namun demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit, akan memastikan yang 11 luka itu yang kategori luka berat berapa, luka ringan berapa, nanti keterangan dari dokter. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah remblong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Cukup ya? Pak, CCTV sudah dikumpulin belum, Pak? Sendiri sudah dikenali karena ada beberapa yang tidak membawa KTP. Betul, memang kan dari 6 kendaraan kan 2 kendaraan terbakar. 2 orang sudah dikenali. 2 kendaraan Avanza terbakar, truknya itu kepalanya juga kebakar, sehingga tentunya kami akan melibatkan forensik, kami akan koordinasi dengan rumah sakit, nanti dokter akan beri keterangan, sehingga nanti mohon waktu akan kita sampaikan secara lengkap. Pak, CCTV-nya sudah dikumpulin belum, Pak? CCTV-nya sudah dikumpulin belum, Pak? Sudah, nanti kan itu bagian daripada identifikasi kita untuk dianalisa pada saat kita melakukan gelar awal setelah ini. Pak, terkait elevasi nanti dalam penyelidikan ya. Setelah ini nanti tim dari Korlantas Polri, Traffic Accident Analysis dengan saksi-saksi yang di lapangan akan kita lakukan gelar awal sehingga nanti akan kita simpulkan peristiwa tersebut penyebabnya apa. Pemilik mobil juga akan dipanggil belum, Pak? Hasilnya keluar, Pak. Nanti akan kita sampaikan. Kira-kira terkait elevasi jalan, Pak, itu kan jalannya Terlihat jalannya itu tidak ada jalur penyelamat, Pak. Nah, kalau dari Korlantas sendiri melihat ini seperti apa, Pak? Nanti kita analisis setelah itu ya. Jadi yang jelas kita hari ini kita berduga, segera kita akan lakukan penyelidikan dan kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Nanti, Pak, untuk melakukan? Nanti kita akan pada gelar nanti akan kita simpulkan. Pak, tadi Bapak kan lewat Pak jalannya menurun, Pak. Itu elevasi jalan yang menurun memperparah nggak menurut Bapak? Itu nanti bagian daripada analisa ya. Karena traffic accident analysis itu nanti akan menganalisa sebelum peristiwa kecelakaan, sesaat dan setelah itu nanti bisa digambarkan dari 3 dimensi. Nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan. Cukup? Kira-kira berapa lama ini Pak sampai gerbang tol kebuka lagi, Pak? Ya nanti santunan tidak sampai 24 jam biasanya dari Jasara Harja. Santunan bukan Jasara Harja ya. Oke, cukup, makasih. Lama Pak ini gerbang tol akan normal lagi, Pak? Ya setelah kami di TKP kelihatannya sudah normal, nanti akan kita buka lagi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memeriksa gerbang tol Ciawi lokasi kecelakaan beruntun serta melihat weight in motion system yang menunjukkan bahwa laka ini terjadi akibat truk over dimension overloading atau ODOL. Tadi ngobrol sepintas dengan bapak-bapak Korlantas yang sedang mengerjakan olah TKP dan juga dengan teman-teman Jasa Marga. Salah satu penyebab utamanya adalah truk odol kan, truk odol yang gagal, yang tidak berfungsi dengan baik. Ya memang odol itu kan masalah yang dilematis berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kita melarang nanti ada masalah di inflasi, biaya logistik naik. Tapi kalau kita kayak sekarang ya begini kan, ada nyawa hilang, ada jalan rusak, ya sebagai info aja. Saya sering dimarahi sama Direktur Jasa Marga. Karena kan biaya preservasinya misalnya dianggarkan setahun 5 kali,
gara-gara odol boleh lewat jadi cuma bisa sekali, kan ada penambahan biaya gitu kan. Sama di jalan nasional pun kita mengalami hal yang sama. Tapi sekali lagi odol itu kompleks, jadi nggak cuman Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang harus ngobrol, tapi juga dengan Kementerian Ekonomi yang terkait, karena terkait tadi kan ada inflasi, ada biaya logistik, gitu-gitulah. Fakta-fakta kecelakaan maut gerbang tol Ciawi mulai terungkap. Kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan tersebut mengakibatkan 8 korban jiwa serta 11 luka-luka. Gerbang tol Ciawi, remblong. Yana Mulyana, warga kampung Sukasirna, Sukabumi, menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan. Saat kejadian, Yana sedang berada di luar mobil karena kartu e-tol miliknya tidak bisa digunakan. Naas, Yana pun ikut terpental. Ia berangkat dengan minibus sewaan bersama 5 orang lain menuju arah Tambun, Bekasi untuk bekerja. 5 orang lain yang berada dalam mobil berhasil selamat, sementara 4 petugas jasa marga gerbang tol Ciawi termasuk dalam 11 korban luka-luka. Kementerian Perhubungan akan memanggil perusahaan air minum dan operator angkutan barang imbas adanya kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi. Truk penyebab kecelakaan terungkap memiliki nomor polisi B9235PYW. Kemenhub mengungkapkan uji berkala kendaraan truk tersebut dalam status masih aktif. Hal itu diketahui berdasarkan aplikasi Mitra Darat. Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Slamet Santoso menyebutkan truk yang mengakibatkan kecelakaan keluar dari gudang yang berlokasi di sekitaran Ciawi. Tes DNA 2 korban tewas kecelakaan gerbang tol Ciawi butuh waktu sepekan. Nantikan usai jeda berikut. Remblong. Salah satu penyebab utamanya adalah truk odol kan. Truk odol yang tidak berfungsi dengan baik. Dari peristiwa kecelakaan tersebut, 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Gerbang tol Ciawi, remblong. Dua dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam proses identifikasi. Sementara 5 korban luka termasuk sopir truk galon air mineral masih dilakukan perawatan intensif. Dari 11 korban luka, 6 orang sudah dipulangkan, 5 orang masih dirawat intensif termasuk sopir truk galon air mineral berinisial BW yang menjadi pemicu kecelakaan beruntun. Posko antemortem sudah ditiadakan karena dari pihak forensik RSUD Ciawi sudah mengantongi bukti cukup dalam proses administrasi, bukti hingga pengumpulan sampel DNA.
Proses identifikasi 2 korban meninggal dunia dalam kasus kecelakaan di gerbang tol Ciawi dilakukan menggunakan tes DNA. DNA dari kedua jenazah akan dicek di laboratorium Dokes Polri. Kondisi kedua jenazah ini memang berbeda dari korban meninggal lainnya yang sudah teridentifikasi. Sehingga dengan metode sidik jari, catatan medis dan properti tidak bisa diidentifikasi. Untuk proses identifikasi, tim Disaster Victim Identification sudah menerima data antemortem dari keluarga yang diduga berkaitan dengan kedua korban. Namun identifikasi dengan DNA tidak secepat metode sidik jari. Dari 8 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat Selasa malam, polisi telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah. Sementara itu 2 jenazah lain yang mengalami luka bakar 100% masih dalam proses identifikasi. Kami, tim DIV Polda Jabar pada hari ini tanggal 5 Februari 2025 di RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Tim DBI mendapatkan 6 kantong, teridentifikasi 6, kemudian masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi karena kondisinya 2 korban tersebut adalah luka bakar 100%. Dan saat ini tim DBI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban, dan kita akan teruskan ke lab Dokes Polri yang ada di Jakarta untuk proses identifikasi. Jadi identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, scientific crime investigasi. 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi berhasil teridentifikasi. Jenazah pun langsung diserahkan ke keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi Rabu malam. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan. Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang, yang 2, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan. Udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit. Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam.
Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. 8 orang tewas akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi pada Selasa malam. Keluarga korban yang mendapat informasi dari polisi langsung bergegas ke lokasi untuk mencari keluarga yang selamat. 8 diantaranya tewas dan 11 orang lainnya luka-luka. Salah satu keluarga korban yang mendapat informasi kecelakaan dari polisi langsung bergegas untuk memastikan dan mencari keluarga yang masih selamat. Yana Mulyana merupakan salah satu korban tewas dalam kecelakaan di pintu tol Ciawi. Sementara istrinya Sugiyarti dan anak yang masih berusia 3 tahun mengalami luka ringan. Yang dicari waktu itu siapa? Yang dicari itu istrinya, karena memang dari pihak istrinya bilang hilang. Dalam keluarga ibu dalam keluarga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh sama anak kecil. Oke, itu kondisinya pas ibu kesana seperti apa? Kalau yang anak kecil habis dijahit, masih ini istrinya tuh sadar tapi memang habis luka-luka. Yang kedua memang agak nggak terlalu parah. Nah yang di belakang memang agak parah. Oke. Kalau yang meninggal itu siapa, Bu? Kalau yang meninggal itu suaminya. Yana, ya? Yana itu saudara ibu. Dalam waktu kurang dari sebulan tercatat setidaknya ada 3 insiden besar terjadi di berbagai lokasi. Nantikan sesaat lagi. Remblong. Salah satu penyebab utamanya adalah truk odol kan. Truk odol yang gagal dan tidak berfungsi dengan baik. Dari peristiwa kecelakaan tersebut, 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Gerbang tol Ciawi, remblong. Investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi Ahmad Wildan mengatakan pihaknya belum bisa mengungkap fakta terkait penyebab kecelakaan di gerbang tol Ciawi. Pihaknya harus memastikan beberapa fungsi rem kendaraan yang diduga mengalami remblong. Tadi dari informasi terakhir 8 orang meninggal, 11 luka-luka dan menyebabkan 2 dari 6 gardu ini rusak. Apakah sudah ada temuan lain dari KNKT berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi? Untuk sementara ini kami belum memiliki faktual lainnya karena yang pertama pengemudinya belum bisa diwawancara atau dimintai keterangan. Yang kedua itu kendaraannya juga belum bisa diperiksa. Kemudian yang ketiga lalu lintasnya masih padat, jadi kita belum bisa melakukan pemeriksaan apapun. Baik, Mas Wildan, tapi dari yang kita lihat di layar kaca ini cukup parah begitu ya, dan lagi-lagi terjadi karena remblong. Apa sebetulnya yang perlu diperhatikan dari permasalahan ini? Yang pertama kita belum tahu ya, apakah ini jenis remblong atau kegagalan pengereman atau pengemudinya kehilangan kendali atau kehilangan kesadaran dan sebagainya, karena kita belum punya faktual terkait hal itu. Karena kalau remblong itu sendiri itu bisa terjadi karena penyebabnya diutamakan adalah karena penggunaan gigi tinggi di jalan menurun dan adanya malfunction pada sistem kendaraan. Baik, ini masih diduga
ya masih diduga karena remblong begitu ya, Pak Wildan. Berkaitan dengan pengawasan yang lemah dari pihak penyedia transportasi ini seperti apa? Jadi gini, dari beberapa kasus kejadian, yang pertama itu banyak sekali malfunction pada kendaraan, kebocoran sistem pneumatik, kebocoran hidrolik dan sebagainya. Buruknya maintenance pada angkutan barang dan angkutan umum kita ini menjadi salah satu masalah. Di samping pada saat melalui jalan menurun, para pengemudi itu seringkali menggunakan bodi tinggi, sehingga memaksa pengemudi melakukan pengereman maksimal pada saat melalui jalan menurun. Ketika kendaraan dalam kondisi malfunction tadi, maka ini akan resiko terjadinya remblong semakin meningkat. Baik, Mas Wildan, apakah ini artinya perlu dilakukan pengecekan rem yang dilakukan secara berkala atau kondisi kendaraan yang dilakukan pengecekan secara berkala? Sebenarnya kalau pengemudi memahami, dia bisa melakukan yang namanya pre-trip inspection. Setiap kali dia akan beroperasi, dia harus bisa melakukan paling enggak 5 menit. Dengan melakukan pre-trip inspection secara efektif tadi, jika ada kebocoran pneumatik, kebocoran hidrolik dan sebagainya, bisa terdeteksi lebih awal, sehingga tidak perlu jalan, dirawat terlebih dahulu, diperbaiki terlebih dahulu. Namun hal ini sepertinya belum menjadi pengetahuan umum bagi pengemudi, dan ini PR bagi kita semuanya. Bagaimana caranya agar pengemudi semuanya paham dan tahu caranya melakukan pre-trip inspection yang baik dan benar, dan secara rutin melakukannya sebelum beroperasi. Oke, baik. Artinya literasi masih minim berkaitan dengan hal ini ya, Pak? Betul. Baik. Apakah sanksi yang lebih tegas ini juga perlu ditegakkan kepada pemilik transport tersebut supaya kejadian-kejadian semacam ini tidak terjadi kembali? Seharusnya, karena ada kewajiban bagi transporter untuk menerapkan SMK, ya, sistem manajemen keselamatan. Kalau di dalam SMK itu sendiri tentunya ada prosedur namanya melakukan pre-trip inspection. Nah, di sini kesadaran daripada pemilik kendaraan atau transporter ini untuk bersama-sama membangun sistem manajemen keselamatan itu. Saat ini jumlahnya masih sangat-sangat kecil yang memiliki. Dari sekitar 11.000 transporter itu baru 100, maksimal 200 lah yang baru memiliki SMK, sisanya masih belum lah. Ini menjadi kekhawatiran kami, sehingga kita harus pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan bagaimana caranya untuk transporter angkutan barang maupun angkutan umum harus mutlak memiliki sistem manajemen keselamatan. Baik, Pak Wildan, apakah menurut Anda sampai dengan saat ini Kementerian Perhubungan sudah menerapkan pengecekan rem yang baik terhadap kendaraan-kendaraan atau penerapan peraturannya ini sudah baik? Sejauh ini yang hal-hal yang dilakukan di unit pengujian kendaraan bermotor sudah bagus, artinya efektif. Namun demikian kan itu 6 bulan sekali. Pada saat di tengah-tengah 6 bulan sekali itu bisa jadi terjadi kebocoran pneumatik, kebocoran hidrolik, gap kampas tromolit terlalu jauh dan sebagainya. Karena ketika dilakukan pemeriksaan itu pada 6 bulan tidak menjamin bahwa selama 6 bulan ke depan itu kondisinya akan seperti itu. Oke, ini kalau kita bisa lihat juga bus pariwisata biasanya mendapatkan pengecekan menjelang Natal dan Tahun Baru, kemudian juga di hari-hari besar begitu. Apakah ini juga salah satu langkah untuk bisa mengatasi hal tersebut? Karena biasanya remblong ini sangat berkaitan kalau tidak truk ataupun juga kendaraan-kendaraan besar dan juga bus pariwisata. Ya, kita harapkan pemerintah melakukan namanya ramcek ya, semacam inspeksi mendadak di lapangan. Itu bukan cuma hanya pada saat Nataru atau Lebaran dan sebagainya, tapi harus secara random dilakukan, katakanlah di terminal, di angkutan pos angkutan barang atau di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Kita harus secara random melakukannya sehingga hal-hal jika terjadi malfunction pada sistem rem bus dan truk itu bisa terdeteksi lebih awal. Baik, Pak Wildan, apakah KNKT atau penemuan-penemuan dari KNKT ini pernah dijadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada sejumlah kasus? Kalau untuk KNKT sendiri di secara internasional kan berlaku hukumnya sama. Jadi apapun yang dihasilkan oleh KNKT nggak boleh dijadikan untuk menghukum seseorang, seseorang minta ganti rugi, menyalahkan dan nggak boleh. Semua tapi untuk dijadikan pertimbangan, Pak? KNKT nggak bisa. Tidak jadi, bisa. Hasil nggak bisa, hasil pasti ditolak oleh undang-undang, oleh pengadilan.
Oke, baik Pak, apakah Anda sudah bisa melihat bahwasanya imbauan yang harus betul-betul dalam jangka pendek ini dilakukan oleh masyarakat, terutama pengemudi, supaya kasus ini tidak terjadi kembali? Apa imbauannya Pak? Imbauannya adalah para pengemudi sebelum mengemudi lakukan namanya pre-trip inspection, pemeriksaan sistem rem sebelum berangkat. Ini kita udah edukasikan bersama dengan Kementerian Perhubungan. Ada 5 hal yang harus dilakukan dalam waktu 5 menit sebelum berangkat. Cuma 5 menit. Ketika itu dilakukan, maka kita bisa memastikan kendaraan ini sistem rem ini bagus atau tidak. Kemudian yang kedua, pada saat melalui jalan menurun, jangan menggunakan gigi tinggi, terutama kayak di Cipularang dan sebagainya. Gunakan gigi rendah. Manfaatkan engine brake, manfaatkan exhaust brake. Jangan melakukan pengereman dengan service brake. Itu akan meningkatkan resiko terjadinya remblong. Oke, konsistensi untuk melakukan pengecekan secara berkala sebelum berkendara, meluangkan waktu ya Pak ya, 5 sampai 10 menit. Baik, Pak. Terakhir KNKT apa yang akan dilakukan ke depannya atau dalam waktu dekat ini? Bagaimana nantinya proses pemeriksaan yang akan dilakukan KNKT, Pak? Kita akan berkonsolidasi ya terutama dengan kepolisian, dengan Korlantas Polri terkait kecelakaan yang terjadi di Ciawi ini dan juga kecelakaan lainnya. Ada hal utama, kita sudah sering duduk bareng. Nanti kira-kira shortcut atau crash program apa yang harus kita kerjakan agar memutus mata rantai hazard ini. Jadi nanti KNKT, polisian, Kementerian Perhubungan, nanti ngajak Dinas Perhubungan dan asosiasi seperti Aptrindo, Kamselindo, Organda dan sebagainya. Kita akan bersama-sama dan terutama juga sahabat kita Jasara Harja yang sering bersama-sama mensupport kegiatan-kegiatan edukasi ini. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Joko Setiowarno mengatakan masih tingginya kecelakaan terhadap armada barang atau kecelakaan truk dengan dimensi dan muatan karena tidak pernah mendapatkan solusi dari negara. Kejadian seperti ini seolah menjadi akumulasi karut-marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia. Pak, ini tahun 2025 belum genap 2 bulan, Pak. Namun kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan besar seperti bus dan truk sudah mengakibatkan belasan nyawa ini melayang dan rata-rata ya karena remblong alasannya. Ini pengawasannya lemah atau seperti apa, Pak, dari catatan Anda? Ya, kita turut belasungkawa ya pada korban yang mengalami musibah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi yang terakhir kalinya lah. Tapi terakhir kali tentunya ini harus ada tindakan yang lebih tegas lagi dari pemerintah. Karena untuk angkutan barang ini sudah melampaui batas-batas normatif untuk terjadi kecelakaan. Nah, dapat dikatakan angkutan barang di Indonesia itu sangat carut marut ya. Mengurainya susah kalau cuma satu kementerian yang mengerjakan. Kami mencatat ya, setiap hari itu pasti ada kecelakaan truk. Bahkan satu hari bisa terjadi 7 kali kecelakaan. Ya. Kemudian kelembagaan dan kementerian terlibat dalam angkutan barang itu ada sekitar 12 lah. Ya, oleh sebab itu tidak bisa ditimbangkan membereskan ini oleh Kementerian Perhubungan atau polisi ataupun PU. Ya, belum lagi ini kalau kita lihat akar masalahnya juga ada di pasal 184. Di situ ada kebebasan liberalisasi dalam hal tarif. Tarif yang liberal ini diterapkan, ada kesepakatan antara pemilik barang dengan pemilik truk. Ini menyebabkan ya harga itu terjadi yang katakanlah tarif yang serendah-rendahnya. Dampaknya adalah pasti ada yang dikorbankan, apalagi pengemudi kita itu tidak punya upah standar. Hasil kajian tahun lalu oleh Badan Kebijakan Transportasi, pendapatan sopir truk kita itu antara 1 sampai 4 juta rupiah maksimal dalam 1 bulan. Makanya sekarang jumlah truk sama jumlah pengemudinya banyak truknya. Sekarang perusahaan-perusahaan truk kesulitan mencari pengemudi yang handal, apalagi sekarang tidak ada kenaik. Karena untuk dirinya sendiri kurang, apalagi bayar kenaik. Karena tadi tarifnya terlalu mepet, ya. Nah, ini perlu cawe-cawe dari pemerintah dengan membuat standar untuk. Ini untuk tarif tolnya ya, Pak ya? Tarif angkutan barang. Oh, tarif angkutan barang. Tarif angkutnya itu
Ya kesepakatan kalau kamu mau sekian, kamu ya sudah, masih ada perusahaan lain. Sementara perusahaan ini kan mereka sudah terlanjur beli truk dan harus membayar bunga angsurannya ya. Nah, kalau dia daripada tidak bisa berusaha ya sudah diterima aja, tapi dengan mengorbankan yang namanya gaji supir, ya kan, jam kerja supir, perawatan dan sebagainya. Sehingga perawatannya pun katakanlah harus rutin tidak dilakukan. KIR dilakukan setiap 6 bulan sekali. Di antara KIR ini juga adanya sistem manajemen keselamatan. Ini belum bisa diterapkan oleh pemerintah keseluruhannya. 2019 mulai dilakukan, 2020 sampai 2023 pandemi. Dananya ada. Sekarang baru dimulai, tahun ini dipangkas sama sekali tidak ada anggaran untuk keselamatan. Jadi ke depan tuh kalau ini anggaran keselamatan tidak masih dipangkas seperti ini menyulitkan juga. Itu mencakup apa saja Pak anggaran keselamatan? Anggaran kenapa? Besarnya? Mencakup apa saja maksudnya? Anggaran keselamatan itu untuk apa? Keselamatan pertama untuk sistem manajemen keselamatan. Ya, kemudian menyangkut juga. Apakah itu maksudnya juga pengawasan Pak kalau manajemen keselamatan itu? Ya, itu fungsi pengawasan. Itu pembiayaannya kira-kira satu perusahaan itu ya 10 juta lah. Padahal kita punya ribuan perusahaan angkutan harus dibereskan ya. Nah, kemampuannya juga tidak mungkin setahun, beberapa tahun. Nah, kemudian KNKT sendiri itu sebagai investigator mereka tuh nggak punya anggaran. Hari ini mereka ke lapangan tuh tanpa biaya dari pemerintah, ya karena dipangkas anggarannya. Nah, kemudian di darat sendiri yang dulunya ada Direktorat Keselamatan Transportasi Darat itu juga hilang. Pada adanya direktorat itu adalah sebenarnya untuk melakukan tindakan apa aja bisa dilakukan. Ini ya, jadinya sangat membahayakan sekali sebenarnya buat yang lainnya ya. Artinya yang lainnya ini kan mobil pribadi begitu. Kita jaga mobil dirawat dengan baik, semua juga ikut dalam jalurnya. Tapi diseruduk dari belakang ini kan seakan-akan tuh kayak tidak ada kepastian keamanan begitu Pak ya. Apakah memang yang seperti ini tidak bisa terhindar gitu, dihindarkan? Ya, saya selalu mengatakan kalau ini nggak ditanggulangi segera, ya ini tinggal nunggu waktu aja di lokasi mana. Saya sudah berapa kali nyebutkan, kita tunggu waktu aja, pasti terjadi. Berapa kali kecelakaan di Cipularang berulang-ulang diam saja pemerintah. Padahal ini sebenarnya tugas dari kementerian apa? Kalau saya bilang minimal Kemenko. Sekarang Kemenko-nya sudah dipecah, ada ekonomi, ada Kemenko infrastruktur. Ya ini tugas Kemenko infrastruktur. Kalau tidak ya sudah Presiden harus turun tangan ini segera bertindak untuk meminta Pak Joko, agar mumpung Anda lagi barusan bicara soal ini kementerian juga. Tadi siang ini Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini memeriksa gerbang tol Ciawi di lokasi kecelakaan beruntun ya, serta melihat weight in motion system yang menunjukkan bahwa laka ini terjadi akibat truk over dimension overloading atau odol. Pak Joko, ini serentan itukah keselamatan kita ini jadi akhirnya kalau inflasinya bergejolak atau naik begitu, mulai terjadi kecelakaan banyak begitu. Tapi gimana ya? Apakah nggak bisa ada jalan keluar yang baik? Pemerintahnya berpuluh tahun ini harus membereskan ini. Ya, begini. Ketika kita bicara terodol ya, ketika itu mau dilakukan penertiban, yang menentang itu adalah Kementerian Perindustrian, Apindo, perdagangan. Mereka menakut-nakuti, saya bilang, dengan kata-kata inflasi. Padahal sebut inflasi itu yang paling banyak kan sembako sebenarnya kan. Padahal sembako itu, saya lihat itu kelebihannya nggak seberapa persen kok. Paling maksimal 15% dia. Ya, yang lebih itu apa tadi bawa air, nggak bisa inflasi. Enggak, itu sembako. Jadi pada percaya semua, tiap jauh segitu menakut-nakuti. Ya, belum lagi namanya pungli. Pungli itu besar loh sektor jalan ini. Ini menakut-nakutinya seperti apa itu Pak maksudnya? Ya kalau perhubungan sudah mulai, Koklantas sudah mulai, nanti dia bilang ini jangan nanti inflasi, nanti penentu kebijakannya Presiden atau Menko nggak berani menertibkan. Ini saya ikuti memang, selalu begitu. Jadi. Belum lagi namanya pungli tadi ya. Nah, ya pungli ini juga nggak bisa dibasmi begitu ya? Nah, karena mulai yang baju seragam sampai tidak berseragam di Indonesia punglinya itu. Baik, ini jadi masih kembali lagi pada persoalan klasik juga. Jadi makanya nih puluhan tahun nggak kelar-kelar juga ya. Baik.
Serangkaian kecelakaan tragis yang menyebabkan korban jiwa menjadi duka di awal 2025. Dalam waktu kurang dari sebulan tercatat setidaknya ada 3 insiden besar terjadi di berbagai lokasi, baik tol Cipularang, Kota Batu, dan gerbang tol Ciawi dengan faktor penyebab kecelakaan yang berbeda-beda. Sederet peristiwa kecelakaan awal tahun menunjukkan masih minimnya perhatian pemerintah pada keselamatan angkutan jalan. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Semarang-Solo, tepatnya di kilometer 438+100B, Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 kendaraan yakni bus pariwisata, truk bermuatan bahan kimia, serta mobil minibus terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata melaju kencang dari arah Bawen menuju Ungaran. Saat lokasi kejadian, bus kehilangan kendali dan langsung menabrak truk dari belakang, sehingga truk terdorong dan menabrak mobil yang ada di depannya. Kencangnya benturan membuat truk terguling ke dalam parit dengan muatan berupa cairan kimia tumpah di jalan. Diduga kecelakaan disebabkan tidak berfungsinya rem pada bus pariwisata. Kasus kecelakaan beruntun ini ditangani Satlantas Polres Semarang. Pada libur Nataru 2024 lalu, kecelakaan truk dengan bus pelajar terjadi di kilometer 77 Tol Pandaan Malang. Kecelakaan mengakibatkan 4 orang meninggal serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Kecelakaan diduga akibat truk gagal menanjak di jalur tol yang terjal hingga akhirnya truk mundur dan menghantam bus yang tengah melaju di belakangnya. Dari hasil penyelidikan, sopir truk ditetapkan sebagai tersangka. Pada 11 November 2024, kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92. Kecelakaan melibatkan 17 kendaraan. Dalam kecelakaan ini 1 orang meninggal dunia sementara 29 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan berat tidak bisa menghentikan lajunya dari arah Bandung dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sopir truk trailer kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pencegahan kecelakaan lalu lintas tertera dalam pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Negara harus punya aturan main bagaimana melakukan penelitian yang menyebabkan kecelakaan bisa terjadi, sehingga mitigasinya dapat dipertanggungjawabkan baik teknis maupun finansial. Kecelakaan yang mayoritas diakibatkan truk dan bus penumpang di jalan raya masih kerap terjadi akibat kelalaian dan kondisi kendaraan yang kurang terawat. Kejadian-kejadian ini mencerminkan masih lemahnya tata kelola, termasuk lemahnya pengawasan terhadap kelaikan kendaraan, serta kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa.